Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salat Nabi li Syekh Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada bab at-tasyahud, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Kemudian bab berikutnya القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. Kata Syekh rahimahullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud yang pertama, kemudian membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit ke rakaat yang ketiga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berpindah dari duduk tasyahud ke rakaat yang ketiga, beliau bertakbir. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh orang yang salatnya buruk untuk bertakbir ketika berpindah dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Dan beliau SAW mengatakan thumma sna' dzalika fi kulli rak'atin wa sajdatin, dan lakukan itu semua setiap rakaat, pada semua rakaat dan semua sujud. Artinya bertakbir ketika mau sujud, kemudian mau berpindah rakaat, semuanya bertakbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-qa'dati kabbara thumma qam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari setiap duduk, baik itu duduk tasyahud maupun duduk setelah rakaat pertama mau bangkit ke rakaat yang kedua, maka beliau bertakbir kemudian berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Albani rahimahullah, terkadang mengangkat tangannya ketika bertakbir. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan takbir itu hanya pada 4 tempat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Takbiratul ihram, takbir ketika mau ruku, takbir ketika bangun dari ruku, dan takbir ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Mengangkat tangan maksudnya sini ya. Takbir sini maksudnya mengangkat tangan. Adapun selain 4 tempat ini, maka hanya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian lagi seperti Syekh Albani rahimahullah di sini mengatakan lebih dari itu. Bukan hanya pada 4 tempat mengangkat tangan, tapi setiap mau berpindah. Makanya di sini kata Syekh Albani disunahkan, tapi ini sunahnya terkadang. Artinya tidak dilazimkan setiap mau naik ke rakaat yang ketiga dari duduk itu mengangkat tangan. Di Syekh Albani rahimahullah termasuk yang berpendapat seorang ketika misalnya dia mau naik dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, bertakbir kemudian mengangkat tangan.
Begitu pula ketika duduk tasyahud pertama, mau naik ke rakaat yang ketiga juga mengangkat tangan. Kemudian juga dari duduk di antara dua sujud, mau sujud lagi yang kedua, mengangkat tangan. Ini termasuk pendapat yang dipilih Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun ini sifatnya terkadang, karena kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan sifat salat Nabi SAW, tidak menyebutkan bahwasanya Nabi mengangkat tangannya setiap mau berpindah. Wallahu ta'ala alam. Namun sebagian ulama mengatakan hanya 4 tempat. Selain 4 tempat tadi, sebagaimana disebut dalam hadis Ibnu Umar, maka tidak perlu mengangkat tangan, hanya bertakbir. Makanya saya mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya bersama takbir ini terkadang. Makanya sebagian orang kita lihat kadang ketika tasyahud selesai belum naik ke rakaat yang ketiga sudah angkat tangan ketika posisi masih duduk. Ini termasuk pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi mengangkat tangan pada waktu masih tasyahud, mau bertakbir untuk naik, mengangkat tangan terlebih dahulu baru naik. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'ah qala Allahu akbar wa amara bihi al-musi' salatahu kama taqaddama anifan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma' hadha takbir ahyanan. Kemudian kata Syekh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau naik ke rakaat yang keempat sama, beliau SAW bertakbir, kemudian naik ke rakaat yang keempat dan mengangkat tangan terkadang. Jadi Syekh Al-Albani termasuk yang berpendapat bahwasanya setiap orang yang mau berpindah baik dari rakaat 1 ke rakaat 2, rakaat 2 ke rakaat ketiga, rakaat ketiga ke rakaat keempat, terkadang disunahkan mengangkat tangan. Wa kana ma' hadha takbir ahyanan thumma kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardi. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau naik ke rakaat yang keempat maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk istirahat yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi SAW duduk, kemudian beliau duduk di atas kaki kirinya sampai semua anggota tubuhnya kembali ke posisinya semula, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke rakaat yang keempat. Dan beliau ketika naik mu'tamidan al-ardi, bertumpu pada lantai. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan orang yang mau naik ke rakaat yang kedua atau mau naik ke rakaat keempat bertumpu pada tangannya pada lantai kemudian naik. Sebagian lagi bertumpu dengan lututnya, bukan bertumpu dengan tangannya. Yang mengatakan bertumpu dengan tangan, ada yang mengatakan posisinya dibentangkan, ada yang mengatakan ya'jin, seperti orang yang mau bikin adonan, digempal tangannya, kemudian berdiri. Yang lebih rajih wallahu taala alam bertumpu pada tangan, karena ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Adapun masalah membentangkan atau ya'jin ini al-amru fi wasi', perkaranya luas. Dan ya'jin ini dilakukan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan, beliau ketika mau naik ke rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, maka beliau menggempal tangannya dan beliau mengatakan ini adalah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idza qam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jin, kata Syekh Albani, dan bertumpu pada tangannya, kemudian beliau naik ke rakaat yang keempat. Wa kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'ataini al-Fatihah wa amara bidzalika al-musi' salatahu wa kana rubbama adafa ilayhima fi salati adh-dhuhri bid'a ayatin kama sabaqa bayanuhu fil qira'ati fi salati adh-dhuhr. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat beliau membaca Al-Fatihah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang salatnya buruk untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Dan membaca Al-Fatihah di sini berlaku untuk semua, baik imam, makmum, orang yang salatnya sendirian, semuanya wajib membaca Al-Fatihah
pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Baik salatnya sirriyah maupun salatnya jahriyah wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh, dan terkadang Nabi SAW menambah beberapa ayat pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu ketika kita membahas tentang bacaan Nabi SAW dalam salatnya. Telah kita sebutkan bahwasanya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id, Nabi SAW ketika salat zuhur rakaat pertama, rakaat kedua beliau membaca kurang lebih 30 ayat setelah Al-Fatihah. Adapun rakaat ketiga dan keempat beliau membaca separuhnya. Namun ini sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang waktu itu, di sini terjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan hanya membaca Al-Fatihah, karena ada hadis bahwa Nabi SAW membaca Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur. Maksudnya rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menambah pada rakaat ketiga dan keempat beberapa ayat, berdalil dengan hadis Abi Sa'id, hadis tadi, bahwa Nabi SAW pada rakaat yang ketiga dan keempat membaca kurang lebih separuh dari yang beliau baca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pendapat yang pertama mengatakan maksud dari hadis Abi Sa'id ini adalah panjang bacaannya beliau saja, tanpa ada menyebutkan surat apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sehingga kita harus mengembalikan pada hadis yang lebih jelas, dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW membaca Al-Fatihah, jelas di sini. Adapun hadis Abi Sa'id hanya mengukur bahwa Nabi SAW pada rakaat ketiga dan keempat bacaannya kurang lebih separuh dari bacaan rakaat pertama dan kedua. Ini yang dipilih oleh jumhur. Allahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kemudian bab berikutnya, qala Syekh rahimahullah, al-qunut fi salawati al-khams lin-nazilah. Kunut pada salat yang 5 waktu ketika ada an-nazilah. An-nazilah di sini adalah musibah atau sesuatu yang menimpa kaum muslimin secara keseluruhan. Ini namanya an-nazilah. Kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirah ba'da ar-ruku'. Idza qala sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Wa kana yajharu bi du'aihi wa yarfa'u yadayhi wa yu'minu man khalfahu. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin mendoakan keburukan pada suatu kaum atau pada orang tertentu, atau beliau ingin mendoakan kebaikan pada orang tertentu atau golongan tertentu atau kaum tertentu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut pada rakaat yang terakhir dari salat beliau. Setelah beliau beruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Kemudian beliau membaca doa. Wa kana yajharu bi du'ai. Dan sifat kunut Nabi SAW, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mengangkat tangannya, kemudian makmumnya yu'amminu, mengucapkan amin. Ini secara sifat kunut. Ini adalah kunut an-nazilah. Dan kunut nazilah ini dilakukan di semua salat, bukan hanya pada salat subuh atau salat yang lainnya, tapi semua salat. Ketika terjadi nazilah di tengah-tengah kaum muslimin, maka seorang imam apabila dia berkunut, maka kunutnya pada semua salat, bukan hanya pada salat-salat tertentu. Dan sifat kunutnya sebagaimana disebutkan tadi, mengeraskan suara, kemudian mengangkat tangan, kemudian makmumnya juga sama, mengangkat tangan dan mengamini, hanya mengamini. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana yaknutu fi shalawatil khamsi kulliha. Nabi SAW kunut pada semua salat, artinya pada salat yang 5 waktu. Lakinnahu kana la yaknutu fiha illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin. Namun Nabi SAW tidak melaksanakan kunut atau tidak berkunut kecuali apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan kebaikan pada suatu kaum atau mendoakan keburukan pada suatu kaum. Sebagaimana disebut dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW tidak melaksanakan kunut kecuali apabila beliau ingin mendoakan kebaikan
untuk seorang, satu kaum, atau sebaliknya. Farubbama qala Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma ashdud wad'atak ala Mudhar waj'alha sinina ka sini Yusuf. Allahumma al'an Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah asatillaha wa rasulah. Ini di antara doa yang pernah dibaca Nabi SAW dalam kunutnya. Beliau mengatakan Allahumma anjil Walid, ya Allah selamatkanlah Al-Walid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Walid ibn Mughirah, saudara dari Khalid ibn al-Walid. Kemudian Salam ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. 3 orang ini doakan Nabi SAW agar Allah menyelamatkan mereka karena mereka ditahan di Mekah pada waktu itu dan dilarang untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian mereka hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Maka Nabi SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka agar mereka bisa sampai di Madinah dengan keadaan selamat. Kemudian Nabi juga pernah mendoakan keburukan bagi kaum Mudhar. Kata Nabi SAW, Allahumma shdud wat'ataka ala Mudhar. Ya Allah, timpakan azabmu bagi kaum Mudhar. Waj'alha sinina kasini Yusuf. Dan jadikan tahun-tahun mereka sebagaimana tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Yaitu maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun." Kemudian datang setelah 7 tahun itu 7 tahun yang susah. Dalamnya ada kuhud wal gersang, tidak turun hujan, kemudian tumbuhan-tumbuhan rusak. Maksud Nabi SAW sini seperti itu. Artinya jadikan tahun-tahun mereka itu seperti itu. Gersang, tidak ada hujan, tidak ada makanan. Nabi mendoakan keburukan bagi kaum Mudhar. Dan Nabi juga pernah mengatakan Allahumma al'an Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah Lihyan, kaum Lihyan, kemudian Ri'lan, kemudian Zakwan, kemudian Usayyah. Asatillaha wa rasulah. Mereka telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kaum ini didoakan oleh Nabi SAW laknat karena mereka membunuh 70 orang yang dikatakan Al-Qurra, Qurra al-Madinah. Ketika Nabi SAW mengutus 70 orang Qurra Madinah untuk mengajarkan kepada kaum Lihyan, Zakwan, Usayyah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Nabi SAW. Ketika 70 orang ini sampai ke kaum mereka, Lihyan dan seterusnya itu, maka mereka mengingkari janji mereka dan mereka membunuh orang-orang tersebut. 70 orang dibunuh. Maka Nabi SAW ketika mendengar berita tersebut, maka Nabi marah. Dan Nabi SAW berdoa setiap salatnya agar Allah melaknat kaum tersebut, karena mereka telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Tsumma kana yaqulu idza faragha minal kunut Allahu akbar fayasjud." Dan Nabi SAW ketika selesai kunut, maka beliau mengucapkan Allahu akbar kemudian sujud. Jadi kunut, kalau kunut nazilah setelah ruku, i'tidal, ketika i'tidal selesai membaca Sami Allah liman hamida, Allahumma rabbana walakal hamd, baru doa kunut. Kemudian baru langsung setelahnya bertakbir dan sujud. Ini kalau kunut an-nazilah. Sini pembahasan tentang kunut an-nazilah. Baik. Kemudian bab berikutnya al-kunut fil witr. Kunut dalam salat witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaknutu fi ar-rak'ati al-witr ahyanan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'. Wa 'allama al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma an yaqul idza faragha min qira'atihi fil witr Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Kemudian bab berikutnya tentang al-kunut fil witr, kunut dalam salat witir. Dan kunut dalam salat witir ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak disunahkan kunut pada salat witir, sebagaimana dipilih oleh mazhab al-Malik, Malikiyah, Imam Malik, dan begitu pula orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Malikiyah tidak menyunahkan untuk salat berkunut ketika salat witir. Alasannya karena tidak ada hadis Nabi SAW bahwasanya beliau pernah kunut ketika witir. Jadi belum ada riwayat
yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kunut ketika witir. Sehingga sebagian ulama berpendapat untuk tidak melaksanakan kunut ketika witir karena tidak ada dalil di situ. Ini pendapat yang pertama. Adalah pendapat yang kedua mengatakan disunahkan kunut hanya pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, pada bulan Ramadan saja, disunahkan kunut pada bulan Ramadan saja. Pendapat yang keempat, disunahkan kunut pada salat witir kapan saja, namun hendaknya tidak dijadikan rutinitas setiap hari, namun dilaksanakan hanya terkadang. Ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah di sini. Beliau memilih pendapat yang keempat, bahwasanya seorang disunahkan untuk melaksanakan kunut pada salat witir, namun ini sifatnya terkadang, bukan rutinitas setiap hari. Alasannya kenapa dikatakan terkadang? Karena tadi tidak ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan salat witir. Yang ada hanya hadis Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan doa yang dibaca pada kunut witir. Dan hadis Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa yang dibaca ketika kunut witir, kata-kata witir di sini ini terjadi perselisihan di kalangan ulama hadis. Sebagian mengatakan tambahan witir di sini adalah tambahan yang lemah. Nabi SAW hanya mengajarkan kepada Hasan doa tanpa mengaitkan dengan kunut witir. Tanpa mengaitkan dengan kunut witir. Sehingga tambahan lafaz witir di sini adalah tambahan yang lemah. Ini pendapat sebagian ulama. Baik. Kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raka'atil witri ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada rakaat witir terkadang, dan beliau menjadikannya sebelum ruku. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa 'allama al-Hasan ibn Ali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan ibn Ali untuk berdoa ketika selesai dari witirnya, artinya pada rakaat terakhir dari witirnya, membaca Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait, dan berikanlah keselamatan kepadaku, kesehatan kepadaku sebagaimana Engkau memberikan kesehatan, keselamatan bagi orang-orang yang Engkau berikan kesehatan atau keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, jadikanlah aku sebagai walimu, jadikanlah aku wali bagimu sebagaimana Engkau menjadikan orang-orang lain adalah wali-walimu. Wa barik li fi ma a'tait, berkahilah aku atas apa-apa yang Kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jauhkanlah aku, jagalah aku dari keburukan-keburukan yang Engkau takdirkan kepadaku. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan kecuali Engkau. Ketetapan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yadhillu man walid, tidak akan hina orang-orang yang Engkau jadikan wali-walimu. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alit, maha mulia Engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. La manja minka illa ilaik, tidak ada keselamatan kecuali darimu. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Hasan ibn Ali. Dan kunut, bacaan doa kunut bagi orang yang berpendapat bahwasanya disunahkan kunut pada witir, boleh dilaksanakan sebelum ruku atau sesudah ruku. Dua-duanya boleh. Namun jumhur lebih memilih setelah ruku. Jadi kebanyakan pendapat setelah ruku. Namun apabila mau dilaksanakan sebelum ruku, ini juga tidak mengapa. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya disunahkan untuk kunut witir. Wallahu taala alam. Baik, ini berkaitan dengan kunut. Jadi kalau kita mau ringkas masalah kunut itu, kunut, permasalahan yang ada dalam bab kunut, pertama kunut subuh. Kalau kunut subuh tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kunut setiap subuh sampai beliau meninggal. Ada hadis Anas bahwa Nabi SAW kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi SAW kunut setiap subuh sampai meninggal dunia. Namun hadisnya hadis yang lemah. Yang ada Nabi SAW qanata syahran. Nabi SAW kunut pada salat subuh selama 1 bulan.
Ya ini kisah tadi itu, ketika Nabi SAW berdoa kepada kaum-kaum tadi. Itu Nabi doa kunut selama 1 bulan. Namun setelah itu beliau tidak lagi melaksanakan kunut. Sehingga yang lebih tepat bahwasanya kunut pada salat subuh itu dilaksanakan ketika ada an-nazilah. Ketika ada an-nazilah maka disunahkan untuk melaksanakan kunut. Namun kunut di sini bukan hanya pada salat subuh, namun pada salat-salat yang lainnya. Sebagaimana dilakukan Nabi SAW ketika beliau ingin mendoakan kebaikan bagi suatu kaum atau untuk orang tertentu, atau mendoakan keburukan, maka beliau kunut. Ini yang pertama berkaitan dengan kunut subuh. Kemudian yang kedua kunut an-nazilah. Kunut an-nazilah disunahkan ketika terjadi an-nazilah untuk melaksanakan doa kunut, dilaksanakan pada semua salat, dibaca dengan jahar, mengangkat tangan, dan makmum juga mengangkat tangan dan mengamini. Dan yang terakhir kunut witir. Adapun kunut witir sudah kita sebutkan tadi terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan tidak disunahkan, sebagian mengatakan disunahkan. Terkadang sebagian lagi mengatakan disunahkan hanya pada setengah terakhir di bulan Ramadan, dan sebagian mengatakan hanya disunahkan pada bulan Ramadan. Ini yang berkaitan dengan kunut witir. Doanya boleh dibaca sebelum ruku ataupun sudah ruku. Tapi kalau ada yang bertanya boleh tidak ketika kunut witir itu doa dengan selain doa ini? Jawabannya boleh. Kalau mau kunut pada witir, salat witir, dengan doa kunut selain doa kunut yang diajarkan Nabi SAW kepada Hasan, jawabannya boleh. Karena ini babnya bab doa. Babnya bab doa, sehingga dibolehkan seorang berdoa dengan doa yang lain. Namun yang lebih utama berdoa dengan doa yang dipilih oleh Nabi SAW kepada Hasan, diajarkan Nabi SAW kepada Hasan. Dan kemudian ketika seorang kunut witir, terutama apabila ia menjadi imam, maka hendaknya tidak terlalu memanjangkan. Terutama pada bulan Ramadan, ketika seorang menjadi imam, kemudian dia kunut pada rakaat yang terakhir dari salat witir, maka hendaknya tidak memanjangkan. Ini sudah disampaikan oleh para ulama-ulama bahwasanya tidak disunahkan seorang memanjangkan doa kunut pada salat witir. Karena kalau kita lihat doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Hasan hanya singkat sekali, doa yang sangat singkat sekali. Karena kalau seandainya seorang ketika berdiri, ketika dia sholat, tidak disunahkan dia untuk memanjangkan bacaannya yang sampai menyusahkan makmumnya, apalagi hanya doa. Maka tidak dianjurkan untuk memanjangkan sampai membuat makmumnya kesusahan dengan panjangnya doa tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Hendaknya ketika seorang ingin melaksanakan kunut pada salat witir pada bulan Ramadan, hendaknya tidak terlalu panjang sehingga tidak menyusahkan makmumnya. Wallahu taala alam. Baik, bab yang berikutnya at-tasyahud al-akhir, wujub at-tasyahud. Tasyahud pada salat itu tasyahud yang terakhir, tasyahud yang kedua. Kata Syekh rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da an yatimma ar-rak'at ar-rabi'ati yajlisu lit-tasyahhud al-akhir wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal wa yasna'u fihi kama yasna'u fi al-awwal illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan." Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai rakaat yang keempat, maka beliau duduk dengan duduk tasyahud. Dan beliau membaca pada tasyahud yang terakhir sebagaimana yang beliau baca pada tasyahud yang pertama. Yang membedakan antara tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir hanya posisi duduknya. Posisi duduk yang tasyahud yang pertama iftirash, adapun posisi duduk pada tasyahud yang terakhir adalah tawarruk. Yufdi biwarikihi al-yusra il-ardi wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahidah ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا وكان يلكم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها. Nabi SAW duduk dengan duduk tawarruk. Dan duduk tawarruk sudah pernah kita jelaskan sifat-sifatnya. Ada 3 sifat duduk tawarruk, walaupun yang ketiga ini ada perselisihan. Duduk tawarruk seperti yang biasa, duduk di atas lantai, kemudian posisi kaki kiri dikeluarkan, ditaruh di bawah betis kaki kanan, kemudian kaki kanan dibentangkan,
ditegakkan seperti ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua dibentangkan kaki kanannya dibentangkan. Ini terkadang boleh dibentangkan. Terus yang ketiga dimasukkan. Masih ada yang masih ingat? Ada yang bisa mengatakan? Tak lihat mana? Ya betul. Yang ketiga seperti itu, dimasukkan antara paha dan betis. Cuman yang sering dilakukan Nabi SAW ditegakkan posisi kakinya. Jadi kaki kiri dikeluarkan di bawah betis kaki kanan, kemudian kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Ini yang sering dilakukan Nabi SAW. Makanya kata Syekh di sini, warubbama farashaha ahyanan, terkadang dibentangkan, terkadang. Namun keseringannya Nabi SAW menegakkan kaki kanannya. Wa kana yulkimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu 'alaiha. Dan Nabi SAW posisi tangan kanannya ini ditaruh di atas paha dan ujung-ujung jarinya itu ke lutut. Jadi posisi tangan ketika duduk tasyahud, tangan kiri itu diletakkan di atas paha boleh, diletakkan di atas lutut boleh, atau diletakkan di atas paha dan posisi jari-jari ini menyentuh lutut, seperti orang yang mau menggenggam. Dan itu memang biasanya yang mudah seperti itu. Ketika kita duduk otomatis, ketika kita duduk tasyahud, otomatis posisi ujung jari ini pasti nanti ke lutut. Kalau tidak kita tarik ke atas, normalnya itu pasti nanti ujungnya ini kelebihan ke lutut. Ini makna wa kana yulkimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Yulkimu kaffahu al-yusra rukbatahu, kata para ulama sebagaimana disebutkan Nawawi rahimahullahu taala, Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di atas pahanya, kemudian ujung-ujung jarinya ini turun sampai hampir sudah menyentuh lututnya. Ini posisi tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan tangan kanan diletakkan di atas paha dan dihadapkan ke kiblat. Cuman ini belum ada dalilnya. Cuman mereka mengambil keumuman posisi tangan pada posisi jari pada salat. Kalau kita lihat baik ketika berdiri, posisi jari jemari kaki dihadapkan ke kiblat, kemudian posisi ketika sujud, posisi ketika duduk di antara dua sujud, posisi ketika tasyahud, semuanya dihadapkan ke kiblat. Makanya sebagian mengatakan posisi tangan kiri juga dihadapkan ke kiblat. Namun ini ana belum menjumpai hadis yang menunjukkan Nabi SAW menyuruh untuk menghadapkan jari jemari ke kiblat. Namun yang ada hadis Nabi SAW meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian ujung-ujung jarinya menyentuh ke lututnya. Ini yang ada. Wa kana yulkimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu 'alaiha. Wa sanna fihi as-salat alaihi sallallahu alaihi wasallam kama sanna dzalika fi at-tashahhud al-awwal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca salawat pada dirinya sendiri ketika tasyahud yang terakhir sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya pada tasyahud yang pertama. Waqad madha hunak dzikru as-siyagh al-waridah fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya redaksi-redaksi yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab berikutnya wujubus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. Bab wajibnya seorang untuk bersalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud yang terakhir. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW pernah mendengar seorang salat
dan ketika dia salat tidak membaca tasyahud dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilah hada, orang ini terburu-buru salatnya. Thumma da'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata kepadanya dan selainnya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia memulai dengan tamjidi rabbahu, memuji Allah Subhanahu wa taala pada tasyahudnya maksudnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa yang dia inginkan. Ini ketika seorang duduk tasyahud. Pada tasyahud yang terakhir, maka pertama tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Dan doa pada akhir salat ini merupakan tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Makanya ketika kita salat, terutama salat yang sifatnya sendirian, maka jangan terburu-buru. Sebelum salam kita hendaknya berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan, karena ini merupakan tempat yang mustajabnya doa. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa sami'a rajulan yusalli famajjadallah wa hammadahu wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u tujab wa sal tu'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar orang lain salat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, niscaya akan dikabulkan doamu. Wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya akan diberikan apa yang kau minta. Maka ini menunjukkan keutamaan seorang untuk membaca tasyahud, kemudian bersalawat dan berdoa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u tujab, berdoa diijabahi. Wasal tu'ta, mintalah, niscaya permintaanmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab berikutnya, wujub al-isti'adzah min arba'in qabla du'a. Wajibnya seseorang untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dan tasyahud akhir, sebelum itu, tasyahud akhir ini hukumnya rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga apabila seorang tidak membaca tasyahud yang akhir, maka salatnya tidak sah, karena ia merupakan rukun dari salat. Begitu pula salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud yang akhir hukumnya juga rukun, dan ini yang lebih rajih. Walaupun di sini ada perselisihan mengenai salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud, baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang terakhir. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan sebagian lagi mengatakan hukumnya rukun, wajib. Dan yang lebih hati-hati kita tidak meninggalkannya untuk keluar dari perselisihan. Dan memang yang lebih rajih wallahu ta'ala itu adalah rukun yang wajib dilaksanakan. Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang terakhir, terutama rakaat yang terakhir, ini merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini dipilih oleh Syafi'iyah, kemudian Al-Hanabila, dan dipilih oleh ulama-ulama yang belakangan. Karena Nabi SAW, sebagaimana disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika beliau SAW ditanya tentang salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan kulu, katakanlah, perintah di sini. Kulu adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah. Makanya sebagian ulama berpendapat wajib untuk membaca salawat pada Nabi SAW pada tasyahud yang terakhir, karena Nabi SAW memerintahkannya sehingga diwajibkan. Dan ini yang lebih rajih wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bab berikutnya, wujubul isti'adzah min arba'in qabla du'a, wajibnya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyasta'idz billahi min arba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahudnya yang terakhir, maka hendaknya dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dan doa yang diperintahkan Nabi di sini, Nabi mengatakan falyasta'id, hendaknya dia berlindung pada Allah, perintah di sini. Makanya dalam mazhab Hanafiyah misalnya mewajibkan doa ini dibaca ketika seorang selesai membaca tasyahud sebelum salam. Bahkan Tawus, salah seorang ulama tabi'in, ketika beliau bertanya kepada anaknya, apakah engkau telah membaca doa ini? Kemudian kata anaknya belum. Maka kata Tawus, a'id salatak, ulangi salatmu. Kata
Kata para ulama ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat ini. Dan Taus di antara yang mewajibkan membaca doa ini. Maka tidak selayaknya untuk ditinggalkan doa ini untuk keluar dari khilaf yang pertama. Dan yang kedua, karena pentingnya doa ini, Nabi SAW menyuruh, "Falyasta'idz billahi min arba." Hendaknya salah seorang antara kalian berlindung pada Allah dari 4 perkara ini. Ini perintah dari Nabi SAW. Maka ketika seorang sholat, baik sholatnya sholat fardu maupun sholatnya sholat sunnah, hendaknya tidak ditinggalkan membaca doa ini. Tidak tinggalkan baca doa ini. Dan hendaknya kita ajarkan juga pada anak-anak kita. Sebagaimana Taus ketika mendengar anaknya tidak membaca, beliau menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan kewajibannya, sebagian mengatakan Taus melakukan demikian untuk mengajarkan kepada anaknya pentingnya doa ini. Sehingga ketika anaknya meninggalkan disuruh ulangi lagi supaya tidak ditinggalkan di kemudian hari. Baik. Yang pertama kata Nabi SAW, yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah 4 perkara yang kita disuruh untuk berlindung darinya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam. Kemudian yang kedua, wa min adzabi al-qabr, dari azab al-kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah-fitnah yang ada pada kehidupan ini. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fitnatul mamat, dan fitnah ketika seorang meninggal dunia, baik itu soal al-malakain, pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur nanti, ataupun adab kubur, ataupun su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Maka kita disuruh membaca min fitnatil mahya wal mamat, berlindung pada Allah dari keburukan fitnah-fitnah yang ada di dunia maupun fitnah-fitnah yang ada setelah kita meninggal dunia. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita juga disuruh berlindung dari keburukan fitnah ad-dajjal. 4 hal kita disuruh berlindung dari 4 hal ini pada setiap salat kita sebelum kita salam. Pada tasyahud yang terakhir sebelum salam kita berlindung pada Allah dari 4 perkara ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma yad'u li nafsihi ma bada." Kemudian berdoa untuk dirinya sendiri apa yang ia inginkan. Jadi dimulai dari 4 perkara tadi. Kemudian setelah 4 perkara selesai, kita disuruh untuk berdoa dengan doa yang kita inginkan. Baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun yang berkaitan dengan perkara akhirat. Karena ini sebagaimana disebutkan tadi, tempat mustajabnya doa. Makanya hendaknya kita memperbanyak doa pada tempat-tempat tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tashahhudihi wa kana yu'allimu sahabata radhiyallahu ta'ala anhum kama yu'allimhum suratan minal Qur'an. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW membaca doa ini 4 perkara tadi pada setiap tasyahud beliau. Dan beliau SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Artinya beliau sangat perhatian terhadap doa ini, sebagaimana perhatian beliau ketika mengajarkan sahabatnya Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Baik. Kemudian bab berikutnya ad-du'a qabla salam wa anwa'ihi. Di sini Syekh rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang dibaca sebelum salam. Setelah membaca doa 4 yang tadi, berlindung dari 4 hal, kita disuruh membaca doa. Baik. Doa-doa ini ada yang sudah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita pilih saja. Jadi boleh berdoa dengan doa-doa ini atau dengan doa-doa lain yang kita inginkan. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'atin taratan bihadza wa taratan bihadza wa aqarra ad'iyatan ukhra wa amara al-musalli an yatakhayyar minha ma syaa wa haki hiya. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada akhir tasyahudnya sebelum salam dengan doa-doa yang beraneka ragam. Terkadang ini, terkadang yang ini. Dan beliau SAW menyuruh orang yang sholat untuk memilih doa-doa yang ia inginkan. Dan ini adalah doa-doa yang pernah dibaca Nabi SAW atau yang diajarkan Nabi SAW pada sahabatnya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat
Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang pertama, yang pernah dibaca Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab al-kubur. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari fitnah ad-dajjal. Kemudian Nabi juga berlindung kepada Allah dari fitnah al-mahya wal mamat. Fitnah-fitnah yang ada pada kehidupan dunia ini ataupun fitnah-fitnah yang ada setelah kematian seseorang. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari terjatuh pada suatu dosa atau utang. Dan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma aktsara masta'adta min al-maghram. Wahai Rasulullah, betapa seringnya aku mendengar engkau berlindung kepada Allah dari utang. Kata Nabi SAW, iya, karena seorang apabila dia berutang, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang kalau sudah utang, kalau bicara pasti berdusta, kalau berjanji pasti mengingkari. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari utang. Dan sering sekali Nabi SAW berlindung kepada Allah dari utang. Ini menunjukkan pentingnya seorang untuk tidak berhutang dan menunjukkan bahayanya hutang. Maka jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Terutama di zaman sekarang ini yang seorang sangat dimudahkan, bahkan difasilitasi untuk berhutang. Jangan tergiur, karena utang ini perkaranya berat. Masalah utang perkaranya berat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat yang berkaitan dengan utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282, satu lembar full, isinya hanya tentang utang. Ini menunjukkan beratnya hutang itu. Dan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang berjihad semua dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali utang. Kecuali utang. Pernah salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, kalau seandainya aku berjihad di jalan Allah, kemudian aku mati syahid, apakah akan diampuni semua dosa-dosaku? Maka kata Nabi SAW, iya, akan diampuni semua dosa-dosanya. Kemudian beberapa waktu kemudian Nabi SAW bertanya lagi, Madza taqul? Apa yang kau katakan tadi? Orang itu mengulangi, apabila aku berjihad di jalan Allah, apakah akan diampuni semua dosa-dosaku? Maka kata Nabi SAW, apabila engkau berjihad di jalan Allah dalam keadaan engkau sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin, kalau engkau berjihad di jalan Allah dalam keadaan engkau sabar, mengharapkan pahala kepada Allah, muqbilan ghairu mudbir, menghadap kepada musuh, tidak lari, maka akan diampuni semua dosa-dosamu illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril atani. Jibril tadi datang kepadaku ketika aku menjawab jawaban pertama tadi Nabi mengatakan iya semuanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya semua diampuni kecuali utang. Ini menunjukkan pentingnya dan beratnya masalah utang. Sampai Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan semuanya diampuni kecuali utang. Jadi seorang masalah utang ini jangan disepelekan. Utang ini masalah berat. Bahkan kata para ulama, utang itu humumun fil lail wa dhullatun fin nahar. Utang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Orang kalau sudah utang malamnya gelisah, dan siang hari takut ketemu orang, takut ditagih. Sehingga jangan gampang-gampangan utang. Kalau memang ada kebutuhan yang memang mendesak, dibolehkan seorang untuk berhutang. Dan ketika dia berhutang, hendaknya dia meniatkan untuk membayar hutangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'ahu addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Kalau seorang mengambil harta manusia, artinya meminjam dari orang lain, berhutang dengan niat untuk menunaikan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk memenuhi hutangnya, membayar hutangnya. Namun kalau sebaliknya, dia mengambil utang, mengambil harta orang dengan niat tidak membayar, dengan niat tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya, menghancurkannya. Artinya hartanya, baik itu berkaitan dengan hartanya atau lainnya. Ini di dunia dan di akhirat nanti. Kayak masalah utang ini masalah yang berat. Bahkan seorang seperti dalam hadis yang lain tidak akan masuk surga kecuali masalah utang ini selesai. Masalah utang ini selesai baru seorang bisa masuk surga. Kalau masalah utangnya tidak selesai, maka tidak akan dia
bisa masuk surga. Dan kalau seorang utangnya belum selesai di dunia, ketika di akhirat nanti membayar utangnya dengan hasanat, dengan kebaikannya. Kebaikannya nanti akan diambil untuk membayar hutang-hutangnya. Kayak hutang ini berat, jangan disepelekan, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari hutang. Sebagaimana Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dirinya dari hutang, maka ini contoh untuk umatnya untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang atau terlindung dari lilitan hutang. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amilt wa min syarri ma lam a'mal ba'd. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung pada engkau dari keburukan-keburukan yang aku perbuat dan dari keburukan-keburukan yang belum aku perbuat. Ini juga pernah dibaca Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian yang keempat, ini agak panjang-panjang doanya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan makna dari fitnah. Fitnah yang disebutkan beda dengan fitnah di sini seperti disebutkan tadi, yang dimaksud fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Artinya seorang ditimpa musibah yang berkaitan dengan syahwat atau ditimpa syubhat, maka kita diperintahkan untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus kepada syubhat-syubhat yang ada, kepada syahwat, fitnah-fitnah syahwat yang ada. Maksudnya itu, kita disuruh berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sehingga kita tidak terjerumus kepada syubhat-syubhat yang ada dan syahwat-syahwat yang ada. Ini maksudnya. Allah taala. Baik. Mohon tanya Ustaz, khususnya sama yang Allah dimandangkan. Itu kan ya sama dengan yang Allah Akbar. Soalnya saya pernah dengar dari orang Sunnah ada kekhususan tentang sama yang Allah dimandangkan. Kekhususan maksudnya gimana? Bacaan sama yang Allah dimandangkan. Taib. Enggak sama dengan biasanya kan Allah Akbar. Oh, karena disebut dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau SAW bangun dari rukuknya, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Katanya ada, ini bukan orang salah ya. Katanya ada khususan sampai Allah berkata berkaitan dengan masalah sahabat tentang pokoknya ada hadisnya gitu. Tidak tahu mana, wallahu a'lam. Ana belum pernah menemukan dalam hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi SAW yang menunjukkan ada sebab mengapa disyariatkannya membaca Sami Allah liman hamidah. Yang ada hanya para sahabat menyebutkan Nabi SAW ketika bangun dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Adapun ada kisah atau asbabun nuzulnya, wallahu ta'ala alam. Belum pernah dengar ana. Di mana ini? Pesawat? Ya, di pesawat atau di kereta. Pesawatnya sampai Kalau sholatnya sambil duduk, memang karena keadaan baik di kereta ataupun di bis. Kalau misalnya dia mau sholat berjamaah, ya sholat berjamaah sesuai keadaannya, sesuai keadaan yang bisa dilakukan. Kalau bisa dilakukan seperti sholat jamaah pada umumnya, ya boleh. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah seperti biasanya pada umumnya, maka fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sholat sebisanya. Wallahu ta'ala alam.
Nabi SAW belum pernah anda jumpai, dan sebagian sebutkan tadi, belum pernah ada dalil Nabi SAW kunut ketika witir, sehingga tidak dijumpai dalil Nabi SAW melaksanakan kunut pada salat witir. Cuman sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan sebelum ruku ataupun dilaksanakan setelah ruku, dan yang lebih banyak mengatakan setelah ruku. Alasannya karena dikiaskan dengan kunut Nabi SAW ketika kunut nazilah. Kunut nazilah sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi SAW setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah, kemudian beliau berdoa Allah manji al-Walid ibn al-Walid, kemudian seterusnya. Ini beliau lakukan SAW setelah membaca sami Allah liman hamidah setelah ruku. Makanya pendapat kebanyakan ulama mengatakan dibaca yang afdal itu setelah ruku, karena dikiaskan dengan an-nazilah. Adapun yang sebelum ruku maka tidak ana sendiri belum jumpai dalilnya, karena Nabi SAW belum pernah dijumpai Nabi membaca kunut ketika witir. Belum ada dalilnya. Ada hanya dalil Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan doa yang tadi dibaca ketika witir. Termasuk kunut apa? Kunut? Bukan. Doa ketika khatam Quran bukan kunut. Beda. Doa ketika khatam Quran sendiri, kunut sendiri. Ini dua permasalahan yang berbeda. Adapun doa ketika khatam Al-Quran, yang ada adalah riwayatnya Anas bin Malik, sebagaimana disebut dalam hadis. Anas bin Malik ketika beliau menghatamkan Al-Quran, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya dan mereka berdoa. Ini yang ada. Adapun Nabi SAW pernah melaksanakan tersebut dalam sholat, belum pernah ada dalilnya. Nabi SAW membaca doa khatam Quran dalam sholat. Namun kata para ulama, ini perbuatan ini, artinya membaca doa khatam Quran dalam sholat, ini sudah dilakukan dari zaman di Al-Haramain, di Mekah dan Madinah. Sehingga ini perkara yang umumnya, maksudnya tidak perlu terlalu dikeraskan masalah ini. Walaupun memang kalau kita mau lihat dari hadis Nabi SAW, tidak ada Nabi SAW pernah berdoa ketika khatam Quran dalam sholat. Yang ada hanya riwayat Anas bin Malik, ketika beliau menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan anak-anaknya, kemudian mereka berdoa. Ini yang ada. Adapun khatam Quran ketika selesai sholat, pada sholat tarawih misalnya, ini belum ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Namun seperti disebutkan tadi, perbuatan ini sudah dilaksanakan baik di Madinah maupun Mekah sejak dahulu. Bitahdid kapan mulainya ana tidak paham. Cuman saya masukkan para ulama ini sudah dari dahulu. Artinya para ulama dahulu sudah melakukan hal yang demikian dan tidak ada yang mengingkari. Yang dilakukan di Mekah maupun di Madinah. Mereka mungkin sebagian berdalil dengan dalilnya Anas tadi, mengumpulkan sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, kemudian mereka berdoa. Entah, ada masalah. Salatlah seperti sebagaimana kalian salat, kita salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Memang sebagian berpendapat seperti itu. Sebagian berpendapat ini, begitu sebutkan tadi, Nabi SAW tidak pernah melaksanakan hal demikian. Tidak pernah berdoa ketika menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Maka tidak disyariatkan. Ini pendapat sebagian orang. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan perbuatan ini, artinya berdoa setelah selesai menghatamkan Al-Quran dalam sholat yang tarawih, ini sudah dilaksanakan dari sejak dahulu di Al-Haramain, baik di Mekah maupun di Madinah, sehingga tidak perlu terlalu dikeraskan masalah ini. Berapa kali ditanyakan kepada para masyayikh di Madinah terutama tentang perkara ini, yang ana dengar jawabannya seperti itu. Maksudnya ini, perbuatan ini sudah dilaksanakan sejak dahulu dan tidak diingkari. Jadi kalau memang kita berpendapat dengan pendapat tidak disaniatkannya atau tidak disunahkannya
berdoa ketika selesai khatam, maka kita tidak perlu melaksanakannya. Adapun kita mengingkari yang sudah terjadi di Al-Haramain, Makkah dan Madinah ini tidak dianjurkan, karena perbuatan ini sudah terjadi sudah lama dan tidak ada yang mengingkarinya. Walaupun sebagaimana tadi, sebagian ulama lain mengatakan tidak disunahkan karena tidak ada hadisnya Nabi SAW membaca doa ketika selesai menghafalkan Al-Quran dalam sholat tarawihnya. Karena memang kalau kita ketahui juga Nabi SAW sholat tarawih bersama para sahabatnya hanya 3 kali. Hanya 3 kali dalam hidup beliau SAW, beliau mengimami para sahabatnya untuk sholat tarawih. Adapun selainnya maka beliau sholat sendirian. Itu wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.